Siang, kami dari kelompok 6 hari ini akan mempresentasikan tentang UMKM kita yaitu MUA Menik yang dari Batam. Kelompok kami terdiri dari Wikandria, Erika, Sherina, Gita, dan saya sendiri, Haris. Pada zaman sekarang, jasa makeup itu sangat diperlukan karena banyaknya acara seperti ulang tahun, acara pernikahan, acara wisuda, makeup untuk pre-wedding, makeup untuk lamaran dan tunangan. Salah satu perusahaan jasa makeup yang di Batam adalah MUA Menik. MUA Menik Batam tersedia jasa makeup untuk makeup wisuda, makeup party, makeup lamaran, tunangan, makeup pre-wedding, makeup wedding, dan lain-lain. Dan juga bisa jasa hairdo, yang dimana tujuan dari layanan tersebut adalah untuk membantu para customer agar dapat terlihat lebih rapi dan cantik di acara-acara penting sehingga dapat lebih tampil percaya diri. Target customer dari MUA Menik adalah calon-calon pengantin, ibu-ibu, dan masyarakat yang memiliki acara. Pemasaran jasa dari MUA Menik adalah dengan menggunakan sosial media. Sosial media utama dari MUA Menik adalah Instagram. Dengan menggunakan Instagram, MUA Menik dapat mempromosikan jasa makeup dan testimoni hasil jasa makeup dari MUA Menik. Pengelolaan dan kapasitas produksi merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk suatu perusahaan karena perusahaan harus menyesuaikan antara kapasitas dan produksinya. Semakin banyaknya customer dari MUA Menik, maka MUA Menik akan semakin meningkatkan peralatan makeup tersebut agar perusahaan MUA Menik dapat semakin berkembang dan menjadi salah satu perusahaan jasa makeup terbaik di Batam. Dan dari penulisan ini adalah berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas kita tadi. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk meningkatkan perusahaan dari MUA Menik dan juga meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas dalam perusahaan MUA Menik. Lalu berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas di atas, manfaat dari penulisan ini adalah kami berharap bahwa artikel ini dapat bermanfaat untuk masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut atau lebih jauh tentang perusahaan jasa makeup seperti MUA Menik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Erika, NPM 2041197. Kelebihan permintaan dan kelebihan kapasitas. Kelebihan permintaan sendiri merupakan kondisi di mana tingkat permintaan melebihi kapasitas maksimal yang tersedia. Nah, sedangkan ketika kapasitas produksi tidak digunakan secara maksimal, dikatakan sebagai kelebihan kapasitas. Dengan demikian, perusahaan beroperasi pada tingkat produksi yang lebih rendah daripada yang ingin dicapai. Selain bisnis, frasa ini juga dapat digunakan untuk menggambarkan ekonomi dan industri. Selanjutnya, tipe permintaan dan tipe kapasitas. Tipe permintaan ada 5, yaitu permintaan individu dan pasar, permintaan organisasi dan industri, permintaan otonom dan turunan, permintaan barang mudah rusak dan tahan lama, serta permintaan jangka pendek dan jangka panjang. Dan untuk tipe kapasitas terbagi menjadi 3, yaitu kapasitas produktif, kapasitas pelindung, dan kapasitas menganggur. Kemudian jenis-jenis fluktuasi permintaan pada jasa, yaitu terdapat 4. Yang pertama ada permintaan berlebihan atau excess demand, yakni kondisi di mana permintaan melebihi dari kapasitas maksimum yang tersedia di suatu perusahaan jasa. Yang kedua ada permintaan melebihi kapasitas optimal atau demand excess optimal capacity, yakni perusahaan dapat melayani semua pelanggan, namun kualitas yang terbatas menyebabkan kondisi sesak sehingga muncul persepsi buruk pelanggan terhadap kualitas layanan tersebut. Yang ketiga ada kapasitas optimal atau optimum capacity, yakni perusahaan dapat menerima dan memberikan layanan yang baik kepada semua pelanggan tanpa penundaan serta staf tidak terlalu banyak bekerja keras karena kapasitas yang tersedia optimal. Dan yang terakhir, kelebihan kapasitas atau excess capacity, yakni terlalu banyak kapasitas dibandingkan dengan permintaan sehingga menyebabkan sebagian sumber daya terbuang percuma, atau dengan kata lain Kemudian selanjutnya ada pengelolaan kapasitas produksi. Pengelolaan kapasitas produksi mengacu pada tindakan memastikan bisnis dalam memaksimalkan aktivitas potensial dan hasil produksinya setiap saat dalam semua kondisi. Nah, jika terjadi kelebihan kapasitas, terbukti proses produksi tidak efisien karena stasiun yang jarang beroperasi penuh atau sering menganggur. Nah, strategi yang dapat dilakukan untuk mengelola kapasitas produksi yaitu dengan memanfaatkan manajemen kapasitas jaringan, manajemen kapasitas produksi, serta mengidentifikasi tren untuk memperkirakan kebutuhan pemanfaatan di masa depan. Dan juga ada pengelolaan permintaan atau demand management, merupakan hal penting dan kunci sukses bagi perusahaan.
karena memiliki dampak yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Nah, strategi yang dapat dilakukan untuk mengelola permintaan yaitu dengan merancang sistem operasional secara efisien dan untuk mencocokkan pasokan dengan permintaan. Kemudian ada analisa pola permintaan. Nah, analisa pola permintaan ini penting untuk dilakukan oleh sebuah perusahaan atau bisnis. Nah, karena di dalamnya melibatkan analisis data konsumsi pelanggan yang mendalam dan untuk memprediksi dan memenuhi permintaan di masa depan. Nah, untuk pola permintaan sendiri juga dicirikan oleh 6 hal, yaitu ada pertumbuhan atau penurunan, ada berkala, musiman, siklus, tren, dan juga peristiwa tak terduga. Sedangkan yang terakhir yaitu sistem reservasi, yang dimana metode, pengaturan, atau prosedur pembeli dalam memesan penggunaan atau hunian akomodasi apapun dari rencana pembagian waktu multisitus untuk satu atau lebih periode pembagian waktu. Nah, diperlukan untuk bersaing dengan pembeli lain juga. Nah, manfaat dari perusahaan atau bisnis menggunakan strategi sistem reservasi pada produk dan jasa yaitu dapat menghemat pelanggan dari keharusan mengantri, membantu untuk mengontrol dan mengelola permintaan, dan dapat digunakan untuk mempersiapkan dan mendidik pelanggan untuk pertemuan layanan. Perkenalkan, nama saya Serena Rinata Taglao, NPM 2041180. Jenis penelitian. Jadi metode yang digunakan dalam artikel ini dengan survei kuantitatif untuk mendapatkan data kuantitatif dari data pelanggan MUA menikin atau dari konsumen di Pulau Batam. Teknik pengambilan data itu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan atau mengambil data meliputi teknik observasi, tes, wawancara, survei, kuesioner, dan dokumentasi. Teknik analisis data itu evaluasi tentang tanggapan yang terkait dengan masalah yang peneliti selidiki. Adapun teknik analisis data tersebut terbagi 3, uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, dan terbagi 3 lagi yaitu uji normalitas, multikorneritas, dan uji heterokorneritas. Dalam menganalisa pola permintaan, jadi UMKM MUA Batam itu harus mampu memenuhi permintaan customer dan menghasilkan sesuatu yang berbeda dari makeup artis yang lain serta memenuhi kebutuhan yang diperlukan bersama, seperti adanya ketersediaan barang yang lengkap memberikan pelayanan yang baik terhadap customer. Terdapat 3 kapasitas pada UMKM MUA Batam. Yang paling penting menempatkan harga yang sesuai terhadap customer. Jadi apabila mendapatkan harga yang tinggi itu menyebabkan penurunan permintaan, harga sesuai dengan kesehatan kualitas. Yang kedua, terus melakukan pelatihan untuk membuat customer lebih menarik lagi. Yang ketiga, menyediakan konten layanan dengan melakukan promosi di sosial media dengan sebaik mungkin. Pada saat ini, proses yang berjalan itu bagaimana seorang makeup artist memasarkan jasa mereka bukan hanya ke sosial media saja. Proses pemesanan makeup unik Batam dengan cara ketika customer tertarik ingin menggunakan jasa tersebut, customer dapat melakukan delivery message ke akun sosial media Unik Batam untuk menanyakan harga yang lebih spesifik. Jika momen Batam merasa pemesanan yang tidak bentrok dengan customer lain, maka momen Batam dapat bertukar nomor kontak dengan customer agar proses saat membayar uang muka, perjanjian tanggal, jenis makeup yang diinginkan agar lebih detail dan untuk lebih mudah. Pada proses pemesanan yang berjalan sekarang, pemesanan dapat dilakukan lebih spesifik seperti perlunya tempat alat makeup pada bagian mata maupun wajah. Sistem yang dijalankan tentunya akan menjadi keuntungan bagi customer maupun seorang makeup artist atau MUA. Namun sistem yang dilakukan Unik Batam terdapat kelemahan karena Unik Batam masih menggunakan sistem manual dengan cara berbalas pesan. Jika Unik Batam menerima pesan customer, harus melihat catatan terlebih dahulu sehingga memerlukan banyak waktu. Selain itu, catatan yang ditulis secara manual dapat mengakibatkan kelalaian terhadap customer sehingga customer harus mencari jasa makeup artist yang lain. Terdapat beberapa langkah-langkah sistem reservasi untuk mendapatkan jasa makeup Unik Batam. Langkah yang pertama, buka akun
customer. Untuk sistem yang dirancang dapat berisikan informasi detail tentang Mua Menik Batam mengenai jenis makeup yang diinginkan serta proses pemesanan hingga tracking. Dengan adanya sistem yang dirancang tersebut, seorang makeup artist akan dapat terbantu dan dipermudahkan dalam hal memberikan diri serta membantu dunia entertainment jadi lebih baik. Agar UMKM Mua Menik Batam dapat terus berkembang, Menik Batam harus mempunyai komitmen yang kuat, harus berani bereksperimen dan juga mampu dalam menghasilkan nilai unik atau ciri khas, serta dapat mengupdate sistem pemesanan dan mengikuti tren yang berkembang. Mua Menik harus mampu mengikuti aplikasi berbasis Android tersebut, tentunya dapat memudahkan UMKM Mua Menik dalam memaksimalkan kebutuhan customer. Aplikasi berbasis Android ini juga dapat memudahkan customer Mua Menik dalam mencari dan memesan artis sesuai keinginan customer. Dan aplikasi Android ini mudah digunakan serta dapat diakses dimanapun dan kapan saja, karena aplikasi ini dapat digunakan melalui smartphone. Kemudian aplikasi ini juga dapat mengembangkan kewirausahaan dengan cara memberdayakan profesional Mua Menik untuk menawarkan serta mempromosikan jasa yang dihasilkan seorang Menik Batam. Dan hasil tersebut kemudian dapat memposting di dalam akun sosial media Mua Menik Batam serta menjadi media interaktif dalam memberikan informasi, dalam memberikan pelayanan dengan menerapkan sistem berbasis Android. Halo, perkenalkan nama saya Wikendria Pradinang dengan NPM 2041378. Kesimpulan pada artikel ini adalah Makeup Menik Batam berkomitmen untuk selalu memenuhi kebutuhan konsumer. Mua Menik Batam yang didirikan oleh Ibu Menik pada tahun 2019 yang beralamat di Jalan Villa Lemlestari, Blok FD Tiban, Kupang, Batam. Dengan pelayanan jasa yang ditawarkan seperti jasa makeup party, wisuda, makeup lamaran, makeup wedding. Target customer dari Mua Menik adalah para pengantin dan ibu-ibu. Harga dari jasa makeup Mua Menik juga termasuk masih murah, berkisar mulai dari harga 1,2 sampai 5 juta rupiah. Mua Menik juga menggunakan metode SWOT untuk menganalisa pola permintaan dari perusahaan Mua Menik. Tujuan Mua Menik menggunakan metode SWOT adalah untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan yang ada pada perusahaan tersebut. Untuk sistem pemesanan dari Mua Menik menggunakan online booking, salah satu contohnya adalah melalui sosial media yang bernama Instagram. Saran dari kami untuk UMKM perusahaan Mua Menik adalah agar Mua Menik dapat selalu mengupdate dan mengembangkan promosi di media sosial seperti Instagram, karena yang seperti kita ketahui media sosial sangat penting di zaman sekarang. Dan kami berharap bahwa perusahaan Mua Menik dapat tetap menjaga segala kualitas baik dari jasa make up maupun customer service yang dari karyawan Mua Menik.